kesempatan bicara. Langsung saja untuk judul saya kali ini yaitu seperti saya mengenai pelaksanaan jual beli daging sapi golongan pasar Ciamis yang dihubungkan dengan pasal 8 ayat 1 huruf Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1969 tentang perlindungan konsumen, yang isinya yaitu pelaku usaha dilarang menjual atau memperdagangkan barang dengan sendiri dan jasa yang tidak sesuai dengan isi bersih, berat bersih, dan barang tersebut tidak sesuai dengan etiket dari barang tersebut. Nah, untuk daging sapi golongan sendiri yaitu adalah suatu daging sapi yang sebelum disembelih yaitu dikasih air lalu dipaksa untuk menambah berat badan, menambah berat si sapi tersebut, dan ini bisa terjadi bukan kepada sapi saja melainkan kepada ayam ataupun jenis-jenis daging lainnya. Kemudian dari hasil observasi saya dari yang pertama dari dokter hewan yaitu Dokter Andreas, beliau beralamatkan di Jalan dekat Al-Hasan, di pesantren Al-Hasan di Ciamis. Beliau adalah orang Boyolali. Saya menanyakan yaitu mengenai ciri-ciri daging sapi golongan, yaitu cirinya yang pertama sih daging tersebut terlihat agak pucat serta mengandung air, dan lama-kelamaan si daging tersebut akan berkurang timbangannya gitu. Nah, untuk permasalahannya ini terjadi pada tahun 2010 di pasar Ciamis. Pada waktu itu daging sapi agak kurang stoknya di pasar tersebut, yang dari harganya 135.000 sampai kisaran 140, bahkan sampai 145.000, dan harga tersebut terus naik hingga mendekati hari lebaran. Nah, kelangkaan daging tersebut itu menyebabkan para pedagang ataupun para permintaan konsumen yang sangat melonjak, sedangkan para pedagang daging sapi tersebut agak nakal untuk melakukan kesempatan, yaitu dengan cara menggelonggongkan sapi tersebut. Dari hasil observasi saya dari yang pertama dari PT Pasar Ciamis, yaitu bersama Bapak Haman Heriaman, yaitu menjelaskan bahwa pada waktu tersebut polisi langsung menciduk oknum yang telah menjual daging tersebut, tetapi hanya dirampas sebagian daging saja, dan si oknum tersebut tidak sampai masuk ke jalur hukum. Nah, kemudian saya mencari tahu siapakah oknum yang menjual tersebut, dan tidak diberitahu, ya intinya ditutup-tutupi. Katanya kalau lebih jelas lagi coba aja ke dinas peternakan untuk wawancara. Nah, untuk selanjutnya sehabis saya wawancara dari dinas dari PTD, saya mencoba mewawancarai seorang pedagang daging sapi, yaitu bernama Ibu Ros. Beliau adalah pedagang daging sapi yang berjualan dari jam 3 pagi sampai jam 4 sore. Bu Ros tersebut usianya yaitu 47 tahun, dia berjualan sejak tahun 1995. Dia beralasan berjualan itu untuk menambah kehidupan pada keluarganya. Dari hasil wawancara saya tanya-tanya apakah pernah terjadi kasus tersebut, karena ya berhubungan dari awal tadi saya sebutkan tidak dikasih tahu siapa akun penjualnya. Saya mencoba bertanya, dan ibu tersebut pernah juga mendengar dari kasus tersebut pernah terjadi, namun tetapi itu tidak terlalu diterbukakan, yaitu dengan itu ditutup-tutupi gitu. Setelah itu saya mencoba ke dinas peternakan. Itu saya bertanya, Pak, bagaimana itu kan kasus itu sampai penyelesaiannya gimana? Benar.
Kalau sapi gelonggang sama aja kan dengan ayam gelonggang juga ada kan. Sama Pak, bisa. Prosesnya hampir sama kan. Jadi si mulut ayamnya dikasih air. Ya. Menurut Anda apa kerugian konsumen dari adanya sapi gelonggang tersebut? Kerugian konsumen dari adanya daging sapi gelonggang tersebut itu yang pertama saya sudah jelas, yaitu dari hasil pembeliannya. Jadi dari awal pas ditimbang itu beratnya di berapa kilo misalnya, nah pas sampai ke rumah lama-kelamaan si daging tersebut agak menyusut, Terjadi penyusutan jadi berat. Kemudian yang kedua yaitu juga bisa memicu keracunan ataupun bahkan sampai kematian, karena di golongan ini bisa mengandung bakteri yang buruk dan mengancam kesehatan konsumen. Yang ketiga, kualitas. Yang ketiga, kualitas daging itu terlihat pas di penjual terlihat masih segar, pas dibawa ke rumah ya kalau disimpan di freezer bisa menjadi warnanya agak pucat ataupun si ukurannya jadi kecil. Oke. Nah, menurut Anda ini kan tentang perlindungan konsumen. Dari kejadian tersebut kemudian terjadinya kerugian terhadap konsumen, yaitu dari mulai berdasarkan pasal 8 ayat 1 huruf B itu tidak sesuai dengan beratnya, isi bersih, jumlah dalam hitungan sebagaimana dinyatakan dalam label atau ikat barang tersebut. Nah, kejadian ini menurut Anda terhadap kerugian seperti tadi Anda sebutkan, ada lagi nggak dampaknya? Kalau tadi kan kerugian konsumen, dampaknya banyak Pak. Dampaknya yang saya tambahkan lagi kayak yang si konsumen itu merasa lebih murah membeli daging, kemudian dampaknya itu tadi kayak mau ngeracuni. lamun di sate enak tuh kira-kira rasanya? Rasanya Beda. Kalau daging yang sehat itu Seger. saya kasih wawancara dari dokter Andreas. Jadi kayak kalau daging yang benar-benar sehat dan segar itu si daging itu pas digantung Pak, kayak ada denyut-denyut gitu Pak. Ngerenyet gitu ya? Nah, renyet-renyet, nah itu adalah contoh daging yang sehat. Jadi intinya harus memenuhi standar asuh, yaitu aman, sehat, utuh dan halal. Menurut Anda emang tidak halal kalau daging digelongkan? Nah, menurut itu juga, bahkan itu kan termasuk di hewan juga. Hewan. Iya, dipaksa, Nah. tapi dipaksa. Dari keseluruhan skripsi Anda nanti perbaikilah apa-apa masukan dari Bu Haji Nina itu kan tentang skripsi ini. Pak, ini barangkali surat balasan Mana surat balasan kepada dari BPD selama dinas peternakan. nanti ini dilampirkan ya. Satu. Jadi kalau kamu yang aslinya pegang dan nanti rangkap 3 fotokopi rangkap 3 dilampirkan di sini semua ini. Tapi disesuaikan ini. Jadi dikecilkan itu. Kalau digedekan rada sulit, tapi kalau dikecilkan bisa itu. Oke lah. Ya. Pak, ini kalau sudah selesai diperbaiki, ke Bapak